Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mahasiswa-mahasiswi dari Ekonomi Makro kelas A yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Francisca Anastasia, ada Christina Evivania, dan ada juga Evander Situmorang. Kami dari kelompok 5 akan menggambarkan dan menjelaskan mengenai economic growth. Gunanya video ini adalah kita akan menjelaskan apa itu akumulasi modal, yang kedua the golden rule level of capital, dan yang ketiga population growth. Kita mempelajari bahwa ketiga poin ini sangat berdampak kepada economic growth suatu negara. Jadi kita akan menjelaskan dulu model yang digunakan untuk menjelaskan economic growth, khususnya dari buku Manq, di mana model ini diatasnamakan oleh Solow, di mana ilmu ini diterapkan agar ilmu ekonom maupun orang-orang yang membuat legislatif dan undang-undang dapat mempelajari atau dapat memprediksi kira-kira akumulasi modal yang didapatkan oleh negara tersebut bagaimana dapat diterapkan ke dunia nyata. Karena kita akan mempelajari bahwa orang yang banyak itu tidak selalu menunjukkan output-nya itu semakin banyak nambah gitu. Jadi kita langsung lanjut aja. Perkenalan mengenai economic growth akan dilanjutkan oleh Christina. Ya, yang pertama itu ada akumulasi modal. Dalam model Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi yang berinteraksi dalam suatu perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap total output barang dan jasa suatu negara. Model Solow diambil dari Robert Solow dan dikembangkan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada tahun 1987, Solow memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi atas karyanya mengenai pertumbuhan ekonomi. Penawaran barang dan fungsi barang produksi penawaran barang. Model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja. Terdapat persamaan yaitu Y sama dengan F dalam kurung K, L tutup kurung. Model Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala hasil yang konstan. Asumsi ini seringkali dianggap realistis dan akan membantu menyederhanakan analisis. Atau fungsi produksi mempunyai skala hasil yang konstan. Z, Y sama dengan F dalam kurung ZK, L tutup kurung. Rumus ini untuk sembarang bilangan positif artinya jika modal dan tenaga kerja dikalikan dengan Z, jumlah output juga dikalikan dengan Z. Fungsi produksi dengan skala hasil konstan memungkinkan kita untuk menganalisis semua kuantitas dalam perekonomian yang relatif terhadap jumlah angkatan kerja. Yang di bawahnya itu ada persamaan Y atau L sama dengan F dalam kurung K atau L, 1 tutup kurung. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output per pekerja, Y atau L, merupakan fungsi dari jumlah modal per pekerja, K atau L. Angka 1 adalah konstan. Asumsi skala hasil konstan menyiratkan bahwa ukuran perekonomian yang diukur dengan jumlah pekerja tidak mempengaruhi hubungan antara output per pekerja dan juga modal per pekerja. Jadi Y, F atau L adalah output per pekerja dan K atau L adalah modal per pekerja. Y sama dengan F dalam kurung K. Kemiringan fungsi ini menunjukkan berapa banyak output tambahan yang dihasilkan seorang pekerja ketika diberi unit modal tambahan. Jumlah tersebut merupakan produk marginal modal MPK. Yang di bawahnya itu Y atau L sama dengan F dalam kurung K atau L, 1 tutup kurung. Seiring bertambahnya jumlah modal, fungsi produksi menjadi lebih datar yang menunjukkan produk modal marginal semakin berkurang. Ketika delta rendah, rata-rata pekerja mempunyai sedikit modal, sehingga unit modal tambahan akan menghasilkan banyak output tambahan. Ketika K tinggi, rata-rata pekerja sudah mempunyai banyak modal, sehingga satu unit tambahan hanya akan meningkatkan produksi yang sedikit. Permintaan barang dan fungsi
konsumsi permintaan barang. Model Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja Y dibagi antara konsumsi per pekerja dan investasi per pekerja. Di sini terdapat persamaan, yaitu Y sama dengan C plus I. Persamaan ini adalah versi identitas neraca pendapatan nasional per pekerja untuk suatu perekonomian. Perhatikan bahwa ini menghilangkan pembelian pemerintah, atau untuk saat ini kita abaikan, dan ekspor neto. Karena asumsi ini membawa asumsi perekonomian tertutup. Model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahunnya masyarakat itu menabung sebagian kecil dari pendapatan dan juga hasil dari konsumsi. C sama dengan dalam kurung 1 dikurang S tutup kurung Y. Tabungan adalah angka antara 0 dan 1. Kebijakan pemerintah berpotensi mempengaruhi tingkat tabungan suatu negara. Jadi, berapa tingkat tabungan yang diinginkan? Nah, jika kita ingin melihat implikasi fungsi konsumsi terhadap investasi, substitusikan 1 Y ke dalam identitas akun pendapatan nasional, atau akan dapat persamaan seperti di bawah ini. C sama dengan dalam kurung 1 dikurang S. Tutup kurung Y tambah I. Nah, di bawahnya terdapat persamaan yang menunjukkan investasi sama dengan tabungan, yaitu I sama dengan SY. Jadi, tingkat tabungan juga merupakan bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Pertumbuhan capital stock dan steady state. Pada saat tertentu, persediaan modal merupakan penentu utama output perekonomian. Namun, persediaan modal dapat berubah dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada dua hal yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama itu ada investasi. Investasi adalah pengeluaran untuk pabrik dan peralatan baru yang menyebabkan persediaan modal itu meningkat. Nah, yang kedua itu ada depresiasi. Depresiasi adalah habisnya modal lama dan menyebabkan persediaan modal itu berkurang. Investasi per pekerja I sama dengan SY dengan mensubstitusikan Y ke fungsi produksi. Kita dapat menyatakan bahwa investasi per pekerja sebagai fungsi persediaan modal per pekerja. Di sini terdapat persamaan di samping, yaitu I sama dengan SF dalam kurung K. Nah, persamaan ini menghubungkan stok modal K yang ada dengan akumulasi modal baru. Di gambar berikut ini, itu mengilustrasikan besarnya output yang ditentukan oleh fungsi produksi dalam kurung K. Selanjutnya, aturan mengenai modal. Membandingkan kondisi mapan. Yang pertama, ketika memilih kondisi mapan, tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu. Yang kedua, kesejahteraan dilihat dari tingkat konsumsi yang maksimal. Yang ketiga, ada kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas. Selanjutnya ada tingkat modal aturan emas. Di bawah kondisi mapan kaidah emas, kenaikan modal meningkatkan konsumsi pada kondisi mapan. Di atas kondisi mapan, kaidah emas, kenaikan modal mengurangi konsumsi pada kondisi mapan. Keterangannya yang pertama, output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Yang kedua, dalam kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Yang ketiga, konsumsi kondisi mapan adalah perbedaan antara output dan depresiasi. Yang keempat, ada konsumsi kondisi mapan, memaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Yang kelima, ada persediaan modal kaidah emas dinyatakan dalam K emas dan konsumsi kaidah emas dinyatakan dengan C emas. Tingkat tabungan dan kaidah emas. Hanya ada satu tingkat tabungan yang memproduksi tingkat modal kaidah emas K emas. Setiap perubahan dalam tingkat tabungan akan menggeser kurva SF atau K dan akan menggerakkan perekonomian menuju kondisi mapan dengan tingkat konsumsi yang lebih rendah. Baik, kita sekarang sudah mempelajari akumulasi modal maupun the golden rule yang menghubungkan bahwa tingkat mapan itu sangat erat dengan tingkat konsumsi, ya kan? Nah, kita masuk lagi nih ke population growth gitu loh, karena kita dapat mempelajari bahwa akumulasi modal itu tidak dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di dunia nyata.
Namun kita harus mempertimbangkan pertumbuhan populasi dengan anggapan jumlah penduduk dan angkatan kerja yang bertambah itu malah akan mengurangi akumulasi modal per pekerja. Nah, gimana nih kira-kira grafiknya? Pertama kita bisa melihat di rumusnya atau persamaan yang menunjukkan yaitu delta K sama dengan I dikurang delta ditambah N, dan itu yang dikali dengan K. Nah, kita bisa ngelihat nih dari grafiknya ya. Jadi, pertama kita bisa melihat bahwa investasi meningkatkan persediaan modal, yaitu K, itu memang benar. Tetapi depresiasi itu kan mengurangnya. Namun, kita belajar tadi pertumbuhan jumlah itu juga bisa menurunkan modal per pekerja. Itu dari mana sih kesimpulan tersebut? Nah, kita ngelihat pertama dari garis biru tua, kita melihat bahwa itu break even investment atau investasi titik impas, di mana jumlah investasi yang diperlukan untuk negara untuk menjaga persediaan modal per pekerja itu tetap konstan. Namun kita bisa melihat kalau misalnya garis warna merah itu investasinya ya kan. Jadi tadi kita bisa kita tadi menjelaskan bahwa investasi meningkatkan Kak, tapi apa sih hubungannya sama population growth? Garis N1 yaitu biru muda itu kita bisa melihat itu steady state-nya, jadi kondisi mapan yang pertama. Lalu ketika terjadi pertumbuhan penduduk, garisnya itu malah naik ke atas, yang kita bisa melihat garis warna biru tua yang disimbolkan dengan N2. Tapi kita bisa melihat nih titik perpotongan dengan investasi, yang tadi kan warna merah itu investasi, kok malah turun, malah geser ke kiri gitu loh. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau misalnya pertumbuhan kita bisa melihat bahwa jumlah penduduk yang meningkat itu akan menurunkan kondisi mapan atau menurunkan akumulasi modal yang dimiliki oleh pemerintah gitu loh. Jadi depresiasi ini mengurangi K dengan menghabiskan persediaan modal, sedangkan pertumbuhan penduduk itu juga mengurangi K karena menyebarkan persediaan modal secara tipis antara populasi pekerja yang lebih besar. Jadi kita bisa dapat menyimpulkan dengan simple, ini di sebelah kanan, jika K itu lebih kecil daripada K bintang, yaitu kondisi mapannya, maka investasi itu akan lebih besar daripada break even investment-nya atau titik impasnya ya. Maka dengan itu K itu akan naik gitu loh. Nah, kalau misalnya K itu lebih besar daripada kondisi mapannya, maka dapat disimpulkan investasi di saat itu akan lebih kecil daripada BI-nya, maka K itu akan turun gitu. Jadi tujuannya apa sih kita mempelajari atau mempertimbangkan pertumbuhan penduduk? Kita dapat melihat bahwa agar perekonomian stabil, investasi itu harus mengimbangi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi gitu. Jadi kalau peningkatan pertumbuhan penduduk itu menggeser garis pertumbuhan penduduk dan depresiasi ke atas, dan kita bisa melihat kondisi mapan itu memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah, dapat diketahui atau diprediksi bahwa negara-negara berkembang misalnya kayak Indonesia atau India yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak hingga jutaan, itu harus jaga-jaga atau negara itu harus dapat memikirkan solusinya bagaimana modal per pekerjanya itu tetap konstan atau enggak jangan sampai di garis yang kurang mapan sehingga penduduk itu masih dapat hidup, dapat membeli kebutuhannya sehari-harinya gitu loh. Jadi kita bisa melihat bahwa negara dengan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi akan memiliki tingkat PDB per orang yang lebih rendah gitu loh. Karena stok modalnya, yaitu accumulation capital-nya, itu akan tersebar tipis gitu loh. Jadi setiap pekerja itu memiliki modalnya itu yang sedikit-sedikit aja gitu loh. Dibanding kalau kita lihat negara maju di mana jumlah penduduknya itu lebih sedikit daripada Indonesia misalnya. Jadi kalau ada accumulation growth-nya atau accumulation capital-nya, stock capital-nya itu terus meningkat, itu tersebarnya itu nggak secara tipis karena pertumbuhan penduduknya itu lebih sedikit daripada negara-negara berkembang yang lain gitu loh. Jadi modal per orangnya untuk para pekerja ini itu akan tinggi, makanya
Mereka itu hidup dengan mapan, mereka dapat kalau misalnya ada peningkatan harga atau terjadi inflasi, walaupun mereka kena dampaknya, tapi tidak terpuruk seperti negara berkembang. Jadi kita bisa melihat bahwa model Solow ini menjelaskan bahwa output per pekerja itu berhenti tumbuh ketika perekonomian mencapai kondisi stabil. Tapi dalam jangka panjang, tingkat tabungan itu akan menentukan besarnya persediaan modal dan tingkat outputnya. Tapi itu dia, peningkatan tingkat tabungan itu hanya dapat mencapai suatu titik karena setelah itu nggak akan bertambah lagi kalau misalnya kondisi stabil itu sudah tercapai. Oleh karena itu, meskipun tingkat tabungan yang tinggi menghasilkan output yang tinggi, tabungan tidak dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, apa sih hubungannya sama Golden Rule? Tadi kan Golden Rule udah dijelaskan oleh Evander bahwa itu mengkaitkan mengenai kondisi mapan dan tingkat konsumsi oleh setiap orang, ya kan? Jadi memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan itulah yang disebut dengan Golden Rule. Jadi jika suatu perekonomian mempunyai lebih banyak modal dibandingkan kondisi stabil, Golden Rule-nya atau kaidah emas, maka pengurangan tabungan harus dilakukan agar meningkatkan konsumsi. Namun sebaliknya, kalau perekonomian suatu negara itu mempunyai modal yang lebih sedikit dibandingkan kondisi mapannya sebelumnya, maka negara itu harus melakukan peningkatan investasi biar menurunkan konsumsi para penduduk di saat itu. Nah, terakhir, kita bisa melihat juga nih, model Solow itu memprediksi kalau semakin tinggi pertumbuhan penduduknya, atau semakin cepat, atau semakin meningkat, maka kemungkinan besar itu akan semakin rendah tingkat modal per pekerja dan output pada kondisi mapan gitu. Jadi, tujuan kita membuat video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana accumulation of capital, golden rule, dan population growth itu saling berhubungan untuk menunjukkan atau menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau yang di dunia nyata saat ini gitu. Jadi tidak hanya segampang, oh kalau misalnya penduduknya banyak, ya pasti outputnya banyak dong, berarti semakin modal tiap pekerja seharusnya banyak dong gitu. Jadi nggak semudah itu dan ilmu ini harus dipelajari oleh kami dan para penonton video ini agar kita semakin kritis dan orang-orang yang membuat legislatif atau undang-undang itu dapat memprediksi kalau kita mengantisipasi terjadi population growth di 10 tahun ke depan, kira-kira bagaimana biar kondisi mapan itu tercapai, bagaimana modal per pekerja itu cukup juga tidak di bawah garis yang kurang mapan di mana orang-orang itu jadi kesulitan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Sekian dari kelompok 5, dari kelompok kami dari Ekonomi Makro Kelas A. Semoga video ini berguna bagi para penonton dan semoga kita dapat berhasil menjelaskan materi yang ingin kami jelaskan mengenai economic growth. Terima kasih.